Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Haha, dia terlihat sangat tampan, seorang wanita muda berkata dengan penuh semangat ketika dia menyipitkan mata ke dalam Zai Baoge. Seorang pemuda di sebelahnya berkata dengan suara rendah, apakah kamu buta? 12 muda kita jauh lebih tampan daripada dia. Wanita muda itu tersenyum. Tentu saja, 12 muda kita adalah pria paling tampan. Jelas, 12 muda sangat dihormati oleh mereka. Pria dan wanita muda lainnya di sekitarnya semuanya tampak seperti mereka berasal dari peringkat tinggi juga. Tetapi mereka masih berusaha menyanjung 12 muda. Jangan bicara omong kosong. Ayo bertaruh dulu. Saya telah mengirim seseorang untuk membuat masalah baginya. Mari kita lihat apakah dia akan melawan atau tidak, kata 12 muda. Orang-orang muda ini semua berkata bersama, dia pasti tidak akan melawan. Beraninya dia melawan? Beraninya dia menyakiti orang-orang 12 muda? Kita harus bertaruh apakah dia akan menangis atau tidak. Haha. Di masa lalu, ketika permaisuri air masih di kota, 12 muda akan berperilaku sendiri dan akan menghindari mengambil hal-hal yang ekstrim. Karena ini, permaisuri air tidak terlalu ketat padanya. Sekarang, selain Putri Zixuan, 12 muda adalah orang yang paling kuat di sekitar dan tidak ada yang berani menyinggung dia atau pelayannya. Jadi untuk taruhan mereka semua bertaruh bahwa Suke tidak akan berani melawan. 12 muda tiba-tiba tertawa, kalian terlalu bodoh. Pemuda itu pasti baru di kota ini. Dia mungkin bahkan tidak tahu tentang saya, yang berarti dia pasti akan melawan. Kalau tidak, apa gunanya membuat masalah untuknya? Itu benar-benar masuk akal, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata seorang pemuda. Kalau begitu ada kemungkinan besar dia akan melawan? Ini semakin menarik. Orang-orang lainnya sangat tertarik dengan taruhan ini. Mari kita bertaruh berapa kali dia akan memukul pelayanku. Hitung dengan hati-hati, jika dia memukul pelayanku sekali, aku akan memukulnya 10 kali kemudian. 12 muda tersenyum. Mendengar ini, para pemuda saat ini terkejut dan merasa sedikit kasihan pada Suke. Sementara itu, Suke hendak meninggalkan Zai Baoge. Dia sekarang sangat marah. Dia berharap untuk menyelesaikan proses peningkatan Shadow Maid of 3000 Thunders. Dia harus membeli setidaknya 100 buku prasasti sihir untuk dapat sepenuhnya meningkatkan Shadow Maid of 3000 Thunders. Pemilik Zai Baoge adalah pengecualian. Orang lain tidak akan mau menjual prasasti sihir mereka yang berharga. Suke merasa agak kesal saat dia berjalan keluar dari Zai Baoge. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dan menghentikannya. Mereka semua sangat kuat dan memakai ekspresi menakutkan di wajah mereka. Mereka berada di panggung inti emas, tetapi mereka sama sekali tidak takut pada Suke. Salah satu pria menatap Suke dan berteriak, anak muda, di mana pemilik toko itu? Saya pemiliknya. Saya tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi tolong pergi. Suke merasa lebih kesal sekarang karena penampilan pria-pria menjijikkan ini. Beraninya kamu berbicara dengan kami dengan nada seperti ini? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kata seorang pria. Aku tidak peduli. Sekarang pergilah. Suke berkata dengan tidak sabar. Orang-orang di jalan tertarik oleh pertengkaran itu dan mereka semua berkumpul di sekitar toko. Mereka adalah pelayan 12 muda. Pemuda itu pasti sudah gila, kalau tidak dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada mereka. Dia ditakdirkan. Dia baru saja membeli toko ini dengan 8 juta batu roh berkualitas rendah, dan sekarang mereka membuat masalah untuknya. Dia pasti baru di kota ini, aku merasa kasihan padanya. Orang-orang mulai merasa kasihan pada Suke. Di lantai 2 restoran, seorang pria muda berkata, 12 muda, orang-orang berkumpul, bagaimana jika permaisuri air tahu tentang ini? 12 muda tersenyum, jangan khawatir. Semakin banyak orang, semakin banyak hal yang menarik. Ingatlah untuk menghitung berapa kali dia memukul pelayanku. Ya, anak-anak muda ini kembali bersemangat. Di Zai Baoge, salah satu pria najis berkata, anak muda, kami tidak ingin mempersulit Anda. Beri kami biaya jalan. Karena Anda baru di kota ini, Anda bisa memberi kami 10.000 batu roh untuk bulan ini. Anda harus keluar dari pikiran Anda. Beraninya kau mencoba memungut biaya jalanan sialan itu dariku? Suke mencibir. Begitu, geng 12 telah mengirimmu ke sini. Orang-orang najis itu mencibir. Beri kami biaya jalan. Jika tidak, Anda akan menyesal nanti. Tapi aku dengar itu 1.000 batu roh per bulan. Apakah kamu gila? Kamu ingin mengambil 10.000 batu roh dariku?
Suke mencibir dan merasa sangat marah. Mendengar ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Apakah pemuda ini gila? Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini dikirim oleh geng 12, dia setidaknya harus mengubah nada suaranya. 12 muda terkenal karena temperamennya yang buruk, siapapun yang menyinggung pelayannya akan dihukum berat. Beraninya kau, kata orang-orang najis itu bersamaan. Beraninya kamu berbicara dengan kami seperti ini? Kamu telah menyinggung kami, yang berarti kamu telah menyinggung 12 muda. Kami adalah bos di sekitar sini, jika kami ingin kamu memberi kami 10.000 batu roh, kamu harus melakukan apa yang kami perintahkan. Kami bahkan dapat meminta Anda untuk memberikan kami 100.000 batu roh jika kami mau. Memang, saya telah berubah pikiran sekarang, Anda sebaiknya berlutut di depan kami dan memberi kami 100.000 batu roh, jika tidak, Anda akan mati malam ini. Orang-orang yang hadir semua menggelengkan kepala dan memandang Suke dengan penuh simpati. Mendengar ini, Suke mencibir. Kamu hanya anjing dari geng 12. Beraninya kamu berdiri di depanku dan mengancamku? Biarkan aku memberitahumu satu hal, kamu akan mati sekarang. Saat berikutnya, pedang terbang di udara seperti kilat, tepat di depan orang-orang menjijikkan ini. Dalam sepersekian detik, leher semua pria itu terpotong. Darah menyembur keluar saat tubuh tak bernyawa mereka jatuh ke tanah. Semua orang saat ini tercengang. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Tidak ada yang melihat dari mana pedang itu berasal, dan mereka tidak percaya bahwa Suke telah berani membunuh orang di jalan di siang hari bolong. Dan lebih buruk lagi, dia telah membunuh pelayan 12 muda. Di lantai 2 restoran, para pemuda semuanya terdiam dan terkejut. Dia membunuh orang, kata seorang wanita muda sambil tubuhnya gemetar. Membunuh seseorang di kota kekaisaran adalah kejahatan besar. Dia pasti marah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Lagi pula, tidak ada yang pernah membunuh siapapun sebelumnya di bawah kekuasaan permaisuri air. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, Veld CM. Namun, 12 muda tersenyum dan menjadi sangat bersemangat. Dia tertawa. Semakin menarik, dia membunuh orang, jadi aku juga bisa. Apa? Anak-anak muda itu bingung. 12 muda, kamu bercanda kan? Bagaimana jika permaisuri air kembali? Tidak perlu takut, dia telah melakukan kejahatan besar. Bahkan jika permaisuri air kembali, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku membunuh untuk melindungi warga sipil, maka dia tidak punya pilihan selain memberiku hadiah. 12 muda mencibir. Haha, 12 muda kita benar-benar pintar. Tapi pemuda itu berada di tahap transformasi bayi, kurasa kita tidak bisa mengalahkannya, kata seorang pemuda. 12 muda berkata, bawalah tokenku dan bawa 1.000 tentara ke sini. Katakan pada mereka untuk menangkap pemuda yang baru saja melakukan kejahatan berat. Ya. Seorang pria muda mengambil token dan buru-buru turun dari restoran. Semua orang menatap Suke. Mata mereka penuh ketakutan dan kejutan. Suke dengan santai mengambil kembali pedangnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia melirik mayat-mayat di tanah dan berkata, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk istirahat hari ini. Tahukah kamu membunuh banyak orang hanya dalam 2 hari yang lalu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menjadi Tuan Sof? Mendengar ini, orang-orang saat ini hampir ketakutan setengah mati. Dia membunuh banyak orang hanya 2 hari yang lalu? Dan dia akhirnya mengambil istirahat dari itu? Apakah itu berarti dia adalah seorang pembunuh profesional atau seseorang yang membunuh orang setiap hari atau semacamnya? Tidak heran dia bertindak begitu tenang. Wanita dan pria, Suke berkata dan menatap mereka. Apakah dia ingin kita menjadi saksinya? Saya tidak mungkin melakukan ini, saya tidak ingin menyinggung 12 muda. Memikirkan hal ini, banyak orang mencoba untuk pergi. Suke tiba-tiba mengeluarkan piring kayu. Ada beberapa kata di atasnya, yang berbunyi, membeli berbagai jenis prasasti sihir dengan harga tinggi. Dia berteriak, jangan lewatkan kesempatan besar ini. Saya ingin sekali membeli prasasti ajaib dengan harga tinggi. Siapapun yang tertarik, datang ke saya. Apa yang salah dengan dia? Serius, Anda baru saja membunuh orang, tidakkah Anda ingin melarikan diri? Sebaliknya, Anda tinggal di sini dan mencoba berbisnis? Anda benar-benar sangat berani. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang datang ke depan. Ini membuat Suke merasa sedikit kesal. Haruskah aku pergi dan menjara keluarga kaya atau mencuri barang-barang dari gudang harta karun? Suke bergumam. Tepat pada saat itu, para prajurit tiba. Minggir, pasukan 12 muda ada di sini untuk menangkap orang yang baru saja membunuh orang, teriak seorang pemuda yang memimpin para prajurit.
Begitu orang-orang mendengar nama 12 muda, mereka semua mundur. Beberapa pria dan wanita muda muncul. Di belakang mereka ada 1000 tentara kuat yang semuanya membawa pedang di punggung mereka. Ini adalah prajurit terbaik dari Duke ketiga. Kriki, pemuda ini ditakdirkan. Dia telah membunuh orang, dia bersalah. 12 muda, bersama dengan teman-teman mudanya, berjalan menuju Suke dan berhenti di depannya. 12 muda memandang Suke dan tersenyum. Seorang pemuda berkata, beraninya kau membunuh orang di siang bolong? Itu bukan urusanmu, Suke menjawab. Seorang prajurit melihat mayat-mayat di tanah, lalu dia memandang Suke dan berkata, kami adalah prajurit Duke ketiga. Anda telah melakukan kejahatan, jadi tolong ikuti kami ke kediaman Duke. Siapa bilang aku membunuh mereka? Apa kau punya bukti? Kata Suke. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Siapapun yang melihatnya silakan maju ke depan. Saya tidak akan menyimpan dendam kepada Anda selama Anda tidak memfitnah saya. Suke berteriak, memegang pedang tajam di tangannya. Anda telah mengambil pedang Anda, namun Anda mengatakan Anda tidak akan menyimpan dendam? Orang-orang di sekitarnya tidak ingin mendapat masalah. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Para prajurit tidak tahu apa yang harus dilakukan dan semua memandang 12 muda. 12 muda tersenyum. Ya. Oh benarkah? Suke balas tersenyum. Baik, aku memang membunuh mereka. Jadi apa? Yah, kamu telah melakukan kejahatan besar. Sebaiknya kamu ikut dengan kami? 12 muda mencibir dan memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Kamu punya lebih banyak orang di pihakmu, ini benar-benar tidak adil. Suke mengutuk. Sejujurnya, saya mengirim orang-orang menjijikkan itu untuk membuat masalah bagi Anda. Anda telah membunuh mereka dan melanggar hukum. Kami memiliki banyak orang, Anda tidak bisa keluar dari ini. Oh, saya punya lebih banyak orang daripada yang Anda pikirkan. Suke tercengang. Saya hanya memikirkan cara untuk mendapatkan prasasti sihir yang cukup, dan sekarang Anda akan membawa saya ke kediaman Anda. Haha. Suke mengeluarkan kertas pengiriman pesan dan berteriak, prajurit kota salju, datanglah ke kediaman Duke ketiga. Kita akan menjarah rumah mereka. Suara Suke begitu keras sehingga suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran. Semua pelayan dan Kasim yang berpatroli sangat terkejut, begitu juga dengan 3.000 tentara kota salju. Apakah ini suara Jenderal Zuge? Seseorang bertanya sambil melihat ke langit. Apakah kita akan menjarah barang-barang lagi? Seorang prajurit bertanya dengan penuh semangat. Kali ini adalah rumah Duke ketiga? Para prajurit kota salju semua bersemangat. Sekarang, semuanya ikuti aku. Kita akan bertemu dengan Jenderal Zuge dan menjarah kediaman Duke ketiga. Ya, para prajurit menjawab. Melihat tentara berbaris, penjaga, pelayan dan Kasim semua ketakutan dan bersembunyi. Apakah Duke ketiga melakukan sesuatu untuk membuat mereka marah? Sesuatu yang serius akan terjadi. Duke ketiga ditakdirkan. Di kamar tidur Putri Zisuan terbangun oleh suara Suke. Segera, dia berteriak, pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Ya, seorang pelayan menjawab. Butfest terbangun di halaman. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Suke. Lalu dia berkata dengan marah, Sete, dia meninggalkanku di sini dan akan menjarah barang-barangnya sendiri? Dia dengan cepat melompat dan berlari keluar dari halaman. Suke membakar kertas penyampaian pesan dan tersenyum pada 12 muda. Apakah dia gila? Dia baru saja mengatakan dia akan menjarah rumah Duke ketiga. Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa begitu tangguh mengetahui bahwa orang di depannya adalah 12 muda? Apakah dia hanya berusaha bersikap keras? Orang-orang saat ini bingung. 12 muda berkata, jangan konyol. Kamu ingin menjarah kediaman Duke ketiga? Bahkan permaisuri air tidak akan berani menjarahnya tanpa alasan. Permaisuri air terlalu baik untuk melakukan itu? Saya berbeda. Saya menjarah rumah Anda hanya untuk menyelamatkan dunia. Tidak perlu ribut-ribut, menjarah rumah sama seperti nyawa seseorang itu akan berakhir dalam sekejap dari sebuah mata. Suke tanpa malu-malu tertawa. Apakah dia bercanda? Apa hubungannya menyelamatkan dunia dengan menjarah rumah Duke ketiga? 12 muda agak murung dan mencibir, tangkap dia sekarang. Ya, semua prajurit datang dan mengepung Suke. Suke menghela nafas, dan mengeluarkan pedangnya yang tajam. Tepat ketika dia akan bergerak, para prajurit kota salju tiba. Cepat, cepat, ayo jarah rumah Duke ketiga. Minggir, aku datang. Semua orang berbalik dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sejumlah besar tentara berbaris ke arah mereka, dan di depan mereka ada seekor anjing besar.
Ketika Budfest melihat Suke dikelilingi oleh para prajurit kota kekaisaran, dia menjadi takut dan mencoba melarikan diri. Tapi jalan itu telah diblokir oleh para prajurit kota salju. Seorang prajurit kota salju mencibir dan berjalan melewati Budfest. Apakah mereka gila? Jenderal Suke tidak mungkin dijebak hanya oleh 1000 tentara. Mendengar ini, Budfest bertanya kepadanya, bagaimana dengan kita? Berapa banyak orang yang kita punya? 3000. Haha, kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Ayo pergi dan menjarah rumah mereka. Para prajurit kota kekaisaran, serta 12 muda, tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Suke dapat membuat begitu banyak orang datang dan membantunya dalam waktu sesingkat itu. Suke, ayo jarah rumah mereka. Budfest berkata dengan penuh semangat. Melihat para prajurit kota salju, para prajurit kota kekaisaran tidak berani bergerak. Tiba-tiba, semua prajurit kota salju berlutut dan berteriak, Jenderal Zuge. Suara mereka sama kerasnya dengan guntur. Jenderal Zuge, apa-apaan? 12 muda dan rekan-rekan muda di gengnya benar-benar tercengang. Dia adalah Jenderal Zuge, pria yang mengambil kembali semua kota yang hilang dalam waktu kurang dari 2 hari? Ini tidak mungkin benar, kata seorang pemuda. Orang-orang di kerumunan juga mulai membicarakan hal ini di antara mereka sendiri. Saya tidak percaya mata saya tidak pernah berpikir bahwa Jenderal Zuge akan begitu mudah. Ya Tuhan, dia adalah Jenderal Zuge yang disebut iblis. Tidak heran dia begitu tenang dan tangguh. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 900 poin tangguh bertindak. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 320 poin bertindak tangguh. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 350 poin bertindak tangguh. Suara notifikasi sistem terus berdering. Suke memandang 12 muda yang tercengang dan tersenyum. Kau bilang ingin menangkapku. Datang dan tangkap aku. 12 muda berkata dengan marah, aku tidak takut padamu. Jangan lupa bahwa ayahku adalah duke ketiga. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku. Ha! Suke kagum dengan kata-katanya. Dia mengulurkan jari dan menusuk 12 muda di dadanya. Aku menyentuhmu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Yah, itu yang aku inginkan. 12 muda sangat marah, tetapi dia tidak bisa melawan. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir bahwa dia adalah pengganggu yang cukup besar. Tapi di depan Suke, dia merasa seperti bukan siapa-siapa. Dia tidak akan pernah memiliki nyali untuk membunuh seseorang di siang bolong seperti yang dilakukan Suke, kecuali mereka telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Tapi Suke mampu membunuh siapapun yang bertengkar dengannya. 12 muda merasa bahwa dia telah dibayangi. Itu sebabnya dia tidak berani melawan. Adapun para prajurit kota kekaisaran, mereka semua diam dan berpura-pura tidak melihat Suke mengejek 12 muda. Bagaimanapun, mereka menghadapi 3000 tentara. Faktanya, mereka adalah prajurit kota kekaisaran. Itu adalah sesuatu yang harus mereka banggakan. Tetapi dibandingkan dengan para prajurit kota salju yang telah melalui pertempuran nyata, mereka pada dasarnya adalah penjaga keamanan. Baik, aku sebenarnya bukan pengganggu. Lagi pula, permaisuri air adalah kenalanku, kata Suke. Dia berhenti menyodok 12 muda. 12 muda merasa lega. Selama permaisuri air masih di sini, dia tidak mungkin menyakitiku. Demi dia, setelah kamu mati, aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi, apakah kamu ingin minum cairan beracun atau kamu lebih suka gantung diri? Yah, aku pribadi lebih suka untuk membunuhmu dengan pedangku. Jangan khawatir, itu akan cepat, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan merasakan sakit sama sekali, kata Suke. Mendengar ini, 12 muda terkejut, seperti juga orang-orang lainnya. Jenderal Zuge, mohon tunggu, teriak seorang Kasim tua, berjalan menuju kerumunan. Orang-orang dengan cepat mundur. Kasim tua melompat dari kuda sebelum kuda itu berhenti dan bergegas ke kerumunan. Jenderal Zuge, tolong maafkan dia. Siapa kamu? Suke mengerutkan kening. Kasim tua mengeluarkan secarik bambu giok dan menyerahkannya kepada Suke. Putri Zisuan meminta saya untuk membawa ini kepada Anda dan berharap bahwa Anda akan membiarkan dia pergi. Sebelum permaisuri air pergi, dia berkata bahwa kita harus melindungi penerus laki-laki terakhir kita. Sebuah selip bambu giok. Zisuan benar-benar perhatian. Suke tersenyum dan mengambil selip bambu giok. Sungguh, tidak perlu membawa hadiah untukku.
Semua orang saat ini semua menahan napas. Pemuda ini begitu kejam dan tak terduga. Bagaimana dia bisa mengubah suasana hati begitu cepat? Namun, wajahnya berubah suram ketika dia menemukan bahwa slip itu hanya berisi beberapa kata dari Zi Xuan, bukan prasasti ajaib yang dia inginkan. Bunyinya, Suke, saudara perempuan saya berjanji kepada almarhum ayah saya bahwa dia akan melakukan apa saja untuk melindungi penerus laki-laki terakhir. Jika kamu membunuhnya, itu berarti kakakku telah gagal memenuhi janjinya. Omong-omong, saya telah menyiapkan peta makam kekaisaran untuk Anda, saya pikir Anda mungkin membutuhkannya. Aku benar-benar perlu memberi pelajaran pada cewek muda ini. Suke mendengus. Dia bermaksud membunuh pengganggu ini untuk selamanya, karena menilai dari ekspresi wajah warga, dia bisa mengatakan bahwa 12 muda tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi jika saya membunuhnya, permaisuri air tidak akan bahagia. Maksudku untuk menyenangkannya, bukan membuatnya kesal. Baik, aku tidak akan membunuhmu, jangan khawatir. Suke menyingkirkan slip itu dan tersenyum pada 12 muda. 12 muda tidak bisa menahan kelegaannya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Para prajurit kota kekaisaran sangat lega. Saya berbicara dengan Anda, mengapa Anda diam? Prajurit, ambil meriam Italia saya. Terima kasih, 12 muda menjawab. Suke dengan senang hati mengangguk. Bagus, kita harus merayakan ini. Gantung dia dan rekan-rekan prianya di tembok kota dan colek penis mereka 100 kali. Apa? Semua orang saat ini terdiam. Menggantung mereka dan menusuk penis mereka? Dengan serius. 12 muda dan para pemuda di gengnya ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dihukum seperti ini. Gadis-gadis muda lainnya di gengnya juga ketakutan. Mereka sangat gugup dan tidak tahu hukuman apa yang akan mereka terima. Suke, kamu tidak bisa melakukan ini, kata Butfest. 12 muda dan mata teman-temannya berbinar. Mereka mengira anjing itu memohon untuk mereka. Butfest berkata, jika kamu melakukan ini, kamu juga akan menghukum para prajurit yang akan menyodok penis mereka. Siapa yang ingin melakukan itu? Jadi saya menyarankan agar mereka menyodok penis satu sama lain. Kirim saja beberapa tentara untuk mengawasi mereka. Petik 2. Mendengar ini, 12 muda dan anggota geng prianya hampir pingsan. Suke kagum dengan kata-katanya dan mengangguk. Wow, itu ide yang sangat bagus. Prajurit, gantung mereka. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh olehku. Ya. 12 muda dan rekan-rekan prianya tidak berani mengeluh dan membiarkan para prajurit menggantung mereka. Mereka tahu bahwa Suke sedang menunggu mereka untuk mengeluh sehingga dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh mereka. Para prajurit dan Kasim tua semuanya diam. Warga lainnya di sekitar mereka semua merasa sangat bahagia. Suke melompat ke atas kuda dan melihat ke langit. Saya orang yang baik, saya telah menyingkirkan pengganggu lain untuk orang-orang. Sekarang, dengarkan, semuanya. Ya, para prajurit berteriak bersama-sama. Ayo pergi dan menjarah kediaman Duke ketiga. Aku yakin dia memiliki semacam hubungan dengan para pengkhianat ini. Kita harus menyelidiki rumahnya. Dengan demikian mereka semua berbaris menuju rumah Duke ketiga, meninggalkan kerumunan yang lain tersesat dalam kebingungan mereka. Serius, kamu menyebut dirimu baik? Orang jahat akan selalu bertemu dengan orang yang lebih jahat darinya, kata seorang lelaki tua. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Mereka dapat mengatakan bahwa 12 muda adalah bajingan besar, tetapi Jenderal Zuge adalah iblis sejati, iblis yang tak tahu malu.